Salam kerahiman. Hari ini kita akan bahas bersama-sama dari Lukas 1, 68 sampai 79. Temanya kerahiman ilahi yang tidak terselami. Lukas 1, 68, 79. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hambanya itu, seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa Ia mengaruniai kita, supaya kita terlepas dari tangan musuh dan dapat beribadah kepadanya tanpa takut, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai. Itu bacaannya dari Lukas. Ini bisa juga disebut Kidung Sakaria. Kalau zaman tradisional disebutnya sebagai Benediktus. Dan Sakaria merangkum belas kasihan Tuhan sebagaimana yang diungkapkan di dalam Alkitab. Pertama, Zakaria memuji Tuhan karena menepati janjinya untuk menyelamatkan umatnya yang setia. Kita bisa lihat di ayat 72, 73, 74. Coba saya baca lagi ya. Untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham bapa leluhur kita, bahwa Ia mengaruniai kita supaya kita terlepas dari tangan musuh dan dapat beribadah kepadanya tanpa takut. Itu poin yang pertama. Zakaria memuji Tuhan karena Tuhan menepati janjinya untuk menyelamatkan mereka-mereka yang setia kepadanya. Dan yang kedua, dengan kelahiran Yohanes Pembaptis, anaknya, Tuhan juga setia untuk menyelamatkan umatnya, umat pilihannya dari musuh mereka, terutama dari dosa-dosa mereka. Kita bisa lihat di 76 dan 77. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita. Kalau kita lihat ayat 76, kita bisa lihat juga di Perjanjian Lama, di Maleaki 3 ayat 1, di situ dikatakan, Aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Jadi di sini juga kelihatan dengan jelas apa yang dikatakan di Perjanjian Lama
Tentang belas kasih Tuhan dinyatakan juga dalam Perjanjian Baru. Selain itu, Zakaria juga memuji Tuhan atas kasih-Nya yang penuh belas kasihan, yang merangkul bahkan orang-orang yang bukan orang Yahudi yang tersesat dalam kegelapan. Kita lihat ayat 79 tadi dikatakan, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut. Jadi janjinya Tuhan itu setia dari sejak zaman Perjanjian Lama, bahkan keselamatan yang Tuhan mau berikan bukan hanya untuk bangsa Israel, bukan hanya untuk orang-orang yang sudah mengenal Tuhan, tapi juga untuk mereka-mereka yang tinggal dalam kegelapan dosa, orang-orang yang berdosa, supaya mereka juga mengalami kerahiman Tuhan, mengalami kebaikan Tuhan, mengalami pengampunan dari Tuhan. Semua itu Tuhan lakukan untuk umat manusia. Semua ya, jadi tidak ada pilih-pilih golongan mana, tapi belas kasih Tuhan mau limpahkan untuk seluruh ciptaannya. Tidak ada yang dikecualikan. Bahkan kalau Bapak Ibu ingat, di Diary Faustina, Yesus katakan, mereka yang berdosa berat, lebih berhak untuk menerima kerahimanku, untuk mendapat kerahimannya Tuhan, daripada orang-orang yang tidak berdosa berat. Atau Yesus juga katakan, aku datang untuk mereka yang berdosa, aku datang untuk mereka yang sakit, bukan yang sehat, juga bukan orang-orang benar, tapi memang Yesus datang untuk menyelamatkan kita manusia-manusia yang berdosa. Nah, sekarang kita tahu bahwa janjinya Tuhan dari sejak zaman Perjanjian Lama terus dinyatakan sampai saat ini. Bahkan kita bisa tahu kebaikan Tuhan dari apa yang Yesus katakan kepada Suster Faustina. Karena belas kasih-Nya, maka tidak ada satu orang pun atau satu jiwa pun yang Tuhan mau kecualikan. Kerahimannya, kebaikannya luar biasa. Dan kalau kita tahu misalnya dalam doa Koronka ya, Yesus ajarkan kepada Suster Faustina, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Jadi skopnya bukan skop orang-orang yang hanya mengenal Yesus, orang-orang yang berdevosi kepada kerahiman ilahi, tapi seluruh dunia yang gak kenal Tuhan, yang tersesat, yang meninggalkan gereja, yang belum kenal Tuhan, yang pendosa yang malang, yang putus asa, yang ya semua manusia berdosa. Tuhan mau rangkul mereka, tidak satu jiwa pun hilang. Kalau kita ingat doa yang diajarkan oleh Yesus kepada Suster Faustina untuk pertobatan orang yang berdosa, kita bisa lihat ya di nomor 187, Yesus jelas katakan, doa, darah, dan air yang memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman, engkaulah andalanku. Dan kalau kita berdoa untuk pertobatan seseorang yang berdosa, maka Tuhan akan kabulkan. Kita kaitkan lagi dengan apa yang Yesus katakan kepada orang yang disalib di sampingnya Yesus. Dia katakan, kalau engkau datang lagi, ingat aku. Dan Yesus bilang, pada hari ini juga engkau ada di Firdaus. Itulah kerahiman Tuhan yang besar, yang luar biasa, yang tidak terselami, yang tidak terbatas, yang tidak bisa dimengerti bahkan oleh malaikat sekalipun. Tuhan Maha Rahim. Tidak ada satu dosa pun yang tidak bisa diampuni. Kuasanya lebih besar, kuasa kerahimannya terus meluap, melimpah dari kedalaman hatinya. Itulah kita punya Tuhan yang sangat-sangat Maha Rahim. Biarlah ini menjadi satu permenungan juga buat kita semua, bahwa kita yang berdevosi kepada kerahiman ilahi tidak hanya berusaha menerima rahmat dari Tuhan. Tuhan, Engkau Maha Rahim, ampuni saya, limpahkanlah rahmat kepada saya, kasihani saya, kuatkan saya,
Tapi di dalam tahun jubileum ini, mari kita juga mau dipakai Tuhan untuk mewartakan kerahimannya. Rahmat kerahiman yang sudah kita terima, biarlah dapat kita juga bagikan. Kita jadi perantara untuk juga supaya orang-orang di sekitar kita mengalami kerahiman Tuhan. Belum kenal Tuhan, melalui kehadiran kita, dia tahu kenal Tuhan itu baik. Tuhan itu maha rahim, Tuhan itu maha pengampun. Mari kita menjadi alat-alatnya Tuhan untuk terus mewartakan kerahiman Tuhan, khususnya di tahun jubileum ini kita harus lebih berusaha lagi sedemikian rupa supaya semakin banyak orang mengenal kerahiman Tuhan. Terima kasih, salam kerahiman.